Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, bertemu kembali dan berjumpa dengan saya Pastor Kuku dalam program Dunia Firman atau Dufan. Kali ini saya akan sharing tentang religion versus Christian. Agama versus kekristenan. Hidup di dalam kekristenan. Agama itu kita tahu bahwa agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Ya, agama atau religi itu mengatur kepercayaan serta peribadatan. Itu agama. Di Indonesia ada beberapa agama. Di dunia ini juga banyak negara yang sebagian besar memiliki agama tertentu kepercayaannya di masyarakatnya, meskipun ada beberapa yang ateis atau tidak percaya adanya Tuhan. Ada yang menyembah alam semesta dan sebagainya. Nah, berbeda dengan kekristenan, kalau kita sering tahu orang pada umumnya mengetahui bahwa agama Kristen adalah salah satu agama di Indonesia. Oke, sah-sah saja. Karena memang bagaimana pemerintah mengatur kepercayaan di Indonesia ini yang menyembah Tuhannya masing-masing kalau tidak menyebutkan nama dari kepercayaan itu. Ada agama Islam, agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu itu di Indonesia. Nah, namun saya akan melihat di dalam kekristenan sendiri menurut Bible, menurut di Alkitab. Kristen itu pengikut Kristus. Jadi apa yang Kristus Yesus lakukan, kepercayaannya dia percaya kepada Bapanya Yahweh Elohim, lalu itulah yang diikuti dengan segala ajarannya, dan mereka sering disebut dengan Kristen. Dan kita pun, saya sendiri juga di KTP saya juga dituliskan agama Kristen. Namun bila agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan, kalau kekristenan sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan untuk hidup kepada tujuan Kristus. Yesus Kristus ketika dia mati ganti dosa, mati dan kemudian dikubur dan bangkit, hari ini dia tidak, setelah naik ke surga, tidak tinggal di surga saja. Dia maha hadir, memang dia Tuhan, tetapi dia juga hadir di dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam kita. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 17 dikatakan, sehingga oleh iman Kristus berdiam di dalam hatimu, that Christ may dwell in your heart by faith, supaya kamu berakar dan diteguhkan di dalam kasih. Kekristenan itu sebuah kehidupan untuk mengikuti dan menjalani daripada teladan dan perintah semua ajaran yang Yesus Kristus pernah ajarkan untuk jalan keselamatan ke surga kepada Bapa dan juga di dalam kehidupan ini. Jadi sangat berbeda sebetulnya. Ada yang berkata bahwa Kristen adalah salah satu agama. Tidak salah, tetapi sebetulnya kekristenan itu di dalamnya ada sesuatu sistem kepercayaan. Jadi Kristen bukan salah satu sistem kepercayaan, tetapi sistem kepercayaan itu ada di dalam kekristenan. Tapi percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat yang disembah. Nah, kalau agama itu mengatur kepercayaan. Jadi agama bagaimana berbuat baik, bagaimana beribadah, bagaimana kita mesti
hidup itu takut akan Tuhan, ada sistem yang diatur. Tetapi kekristenan itu dari dalam. Kristus berdiam di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk menolong kita bagaimana berbuat baik, beribadah, meninggalkan dosa, melakukan kebaikan, menyembah Tuhan. Itulah kekristenan. Jadi kekristenan itu adalah suatu kehidupan dan hubungan dengan Tuhan. Bahkan ada yang berpendapat begini. Saya membaca di sebuah jurnal penelitian tentang religi. Kalau salah satu penelitian itu berkata begini, jurnal ilmiah teologi. Ada yang berkata begini, agama itu bukan hanya sebuah keyakinan, melainkan sebuah medium yang membuat orang-orang mampu merasakan kehadiran Tuhan. Jadi agama itu adalah suatu keyakinan, menurut penelitian ini, keyakinan bukan hanya sebuah keyakinan, melainkan medium yang membuat orang itu mampu merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi kekristenan itu adalah bagaimana Roh Kudus, Kristus yang tinggal di dalam hati kita, itu menolong kita untuk senantiasa menyadari, sadar akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Immanuel, Tuhan beserta kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itulah perbedaannya. Jadi kalau kekristenan itu dari dalam, Tuhan hidup di dalam kita. Galatia 3, di Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi Roh Tuhan yang berdiam di dalam kita untuk menolong kita melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan, dan bahkan untuk kita beribadah, bahkan untuk kita memiliki iman. Dikatakan selanjutnya, dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Iman pun ternyata dari Dia. Kalau agama mungkin mengajarkan kita, engkau harus punya iman. Tetapi kekristenan itu ternyata iman dari Dia. Kita malah diberi iman. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat ya di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh Roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Kalau agama itu adalah satu sistem kepercayaan, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan, maka kalau dari sudut agama, untuk percaya Yesus itu mesti mendengar dulu tentang Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Mesti diajari dulu, mesti belajar dulu. Kalau melihat dari sisi agama. Tetapi kalau kekristenan tidak. Orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan itu kalau bukan oleh karena Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus, enggak bisa. Meskipun belajar. Orang itu tahu Yesus, orang itu tahu Yesus itu siapa dalam Alkitab, tanpa Roh Kudus, tanpa pewahyuan Roh Kudus, orang tidak akan mampu hatinya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Itulah perbedaannya. Jadi kesimpulannya adalah kita memang membutuhkan agama untuk menata hidup kita. Ini tatanan. Tapi itu memang aturan yang dari luar yang mengatur langkah kita, bagaimana beribadah, menghormati orang lain, berbuat baik. Tetapi spiritnya atau yang dari dalam itu adalah kekristenan itu sendiri. Kristen itu adalah Kristus yang hidup di dalam kita, yang mendorong kita untuk beribadah, berbuat baik, untuk melakukan satu kebaikan, menghormati orang lain, dan menjadi saksi Kristus. Ayat yang terakhir saya akan membaca di dalam Titus, saudara, yaitu di dalam Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Elohim dan Rasul Yesus Kristus, untuk membangun iman orang-orang pilihan Elohim dan pengetahuan mereka
akan kebenaran yang menunjukkan tentang bagaimana hidup beribadah. Seorang hamba atau rasul Yesus Kristus, yaitu Rasul Paulus, menuliskan suratnya kepada Titus. Dia berkata bahwa dia itu memiliki tugas untuk membangun iman orang-orang pilihan Tuhan dengan pengetahuan akan kebenaran dan menunjukkan, ini lihat, bagaimana hidup beribadah. Seorang rasul Yesus Kristus ini punya tugas dari Yesus adalah untuk supaya mendidik, mengajarkan umat Tuhan, orang percaya itu adalah bagaimana hidup beribadah. Nah, ini dia. Tidak dikatakan di situ sudah muncul agama. Tetapi mereka sebagai pengikut Kristus, orang di dalam Kristus, kekristenan pada waktu itu adalah bagaimana itu hidup beribadah. Muncul duluan kehidupan di dalam Kristus, bagaimana hidup beribadah. Baru kemudian orang menyebutnya dengan religion. Jadi sebetulnya simpulannya yaitu bahwa religion itu adalah di dalam Christian. Ini untuk agama Kristen ya. Dan Christianity itu tidak di dalam religion. Karena kehidupan bersama dengan Tuhan itu ada di dalam Christianity, itu di mana Christ live in you, Kristus di dalammu. Dan kalau agama kemudian itu yang membuat aturan-aturannya. Tuhan Yesus memberkati saudara.